Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dari kelas TL2C dengan NIM 24033111002. Saya di sini akan memperlihatkan hasil remedial matematika terapan 2 saya, yaitu tentang regenerasi linear, regenerasi berganda, hipotensis, dan distribusi normal. Oke, yang pertama adalah regenerasi linear. Bisa dilihat di sini ada tabel regenerasi linear dengan nilai X, Y, dan XY, dan X pangkat 2. Oke, di sini nilai X dan Y itu diketahui dari angka yang saya suka atau bisa dibilang angka acak. Nah, untuk mengetahui nilai XY yaitu dengan cara nilai X dan dikali dengan nilai Y. Nah, di sebelahnya untuk nyari X pangkat 2 yaitu X dikali X, atau bisa dicontohkan misalkan di sini yang pertama yaitu X-nya 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, di sini untuk mencari nilai keseluruhan dari masing-masing itu tinggal ditambah-tambahkan ada di tabel tersebut. Jadi misalnya untuk mencari nilai keseluruhan X, jadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 tambah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10, hasilnya itu adalah 55. Oke, kita lanjut saja untuk rumusnya. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu B sama dengan N dikali keseluruhan XY dikurang keseluruhan X dikali keseluruhan Y per N dikali keseluruhan X pangkat 2 dikurang keseluruhan X dikurang pangkat 2. Nah, bisa disimpulkan dengan 10 dikali 3.500 dikurang 55 dikali 550 per 10 dikali 3.385 dikurang 55. Nah, kita langsung ke hasilnya aja, yaitu 6,36. Nah, kita cari X payung, bisa dibilang, maaf itu penyebutan dari saya, yaitu X payung, yang rumusnya adalah X payung sama dengan keseluruhan X per N, yaitu 55 per 10, maka hasilnya adalah 5,5. Nah, untuk mencari Y payung sama dengan keseluruhan Y per N sama dengan 550 per 10 sama dengan 55. Nah, untuk mencari A-nya yaitu Y payung dikurang B X dikali X payung sama dengan 55 dikurang dalam kurung 6,36 dikali 5,5. Nah, untuk mencari nilai A sama dengan 55 dikurang 34,98, maka hasilnya adalah nilai A-nya 20,02. Nah, di sini untuk nyari nilai Y payung, rumusnya adalah A plus B X, yaitu 20,02 ditambah 6,36 dikali 5,5, yaitu hasilnya 56,485. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada tabelnya untuk regenerasi berganda, yaitu berarti X-nya itu ada 2 yang akan berpengaruh pada Y. Misalnya X1 adalah jam belajar, X2 adalah jam bermain, dan Y-nya itu adalah nilai ujian matematika dari 10 siswa, maka N-nya adalah 10. Oke, di sini kita langsung ke rumusnya aja. Yang pertama kita bakal nyari det A0, det A1, dan det A2. Oke, caranya kita akan menambahkan rumusnya seperti di atas. Nah, untuk menentukan hasilnya tinggal dikali silang, atau bisa dikali dulu dari tarik atas, dari bawah ke atas, bawah ke atas, bawah ke atas, dan dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Jika sudah dikalikan semua, maka hasilnya tinggal ditambah-tambahkan, dan di situ tinggal dikurang sama hasil yang perkaliannya ke bawah. Oke, maka bisa disimpulkan dengan cara cepatnya, nilai det A-nya sama dengan min 390,390
dan det A0 nya yaitu 129,858 dan hasil det A1 nya adalah 17,940 dan det 2 nya adalah 1,110. Nah, di sini adalah rumus BO. Yang pertama kita nyari B0 yaitu rumusnya det dalam kurung A0 per det A. Nah, berarti sama dengan 129,58 per min 390,390, maka hasilnya min 0,337. Nah, untuk nyari B1 rumusnya berarti det A1 per det A, maka hasilnya 17,94 per min 390,390 sama dengan min 0,046. Nah, untuk mencari B2 yaitu rumusnya det A2 per det A, maka hasilnya 1,1010 per min 390,390, maka hasilnya min 0,003. G payungnya rumusnya yaitu sama dengan B0 ditambah B1 X1 plus B2 X2, maka hasilnya Y payung adalah min 0,333 ditambah min 0,046 X1 plus min 0,003 X2. Itu cara soal nomor 2 atau regenerasi berganda. Nah, kita lanjut yang ketiga yaitu hipotesis. Nah, di sini ada contoh soalnya yaitu tinggi rata-rata mahasiswa di suatu perguruan tinggi adalah 170 cm dengan simpang baku 5 cm. Alasan untuk mempercayai bahwa telah terjadi perubahan tinggi rata-rata bila suatu contoh acak 35 mahasiswa mempunyai tinggi rata-rata 175 cm, gunakan tarafnya 0,02. Maka diketahui yaitu N itu 35 atau jumlah mahasiswanya, dan tarafnya itu 0,02, simpang bakunya 170 cm. X garis atas bisa diketahui 175 cm dengan sigmanya adalah simpang bakunya adalah 5 cm. Nah, yang pertama kita cari H0 nya adalah sama dengan 170 cm dan H1 nya sama dengan tidak sama dengan 170 cm. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus yaitu Z sama dengan X garis atas dikali simpang baku per simpang baku per sigma per akar kuadrat N. Nah, maka hasilnya 175 dikurang 170 per 5 per pangkat akar 35 sama dengan 5,92. Nilai Z kritisnya adalah kurang lebih min 27 ZD per 2 dan Z hitung lebih dari ZD per 2. ZD per 2 sama dengan Z0 sama dengan 0,2 per 2 sama dengan 2,0101 sama dengan min 2325. 5,992 lebih besar dari min 2,325. Berarti tolak H0. Nah, pada taraf nyata 0,02 tinggi rata-rata mahasiswa adalah tidak sama dengan 170 cm.
Oke, kita lanjut ke contoh soal yang keempat, yaitu distribusi normal. Oke, ada contoh soalnya. Umur rata-rata HP 6 tahun dengan simpang baku 0,5 tahun. Bila umur HP menyebar normal, hitunglah peluang bahwa sebuah HP tertentu akan mencapai umur kurang dari 5 tahun. Nah, diketahui adalah N sama dengan 6 tahun, S sama dengan 0,5 tahun, X garis atas sama dengan 5 tahun. Nah, rumusnya P dalam kurung X lebih besar dari 5 tahun, Z sama dengan 5 dikurang 6 per 0,5 sama dengan min 2, X dikurang simpang baku per sigma. Nah, jadi hasilnya adalah P buka kurung 2 lebih besar dari min 2 sama dengan 0,0228. Nah, bisa disimpulkan maka peluang sebuah HP berumur kurang lebih dari 5 tahun adalah 0,028 atau 2,28%. Mungkin begitu saja yang bisa saya jelaskan dari remedial matematika terapan 2 saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.